Baik, selamat pagi Bu Aini, Bu Dila. Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Apa kabar nih Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Wido. Apa kabar Iya, saya juga. Iya, saya juga baik-baik saja. Terima kasih. Hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul di sini. Kita mau adakan kegiatan coaching ini Bu ya. Jadi nanti Bu Dila dengan Bu Aini akan mengadakan percakapan coaching. Bu Dila akan menjadi coach ya, yang akan menolong untuk Bu Aini di dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, oke, baik. Saya akan ngobrol dengan Bu Dila ini, Bu Dila. Ya, jadi nanti di dalam proses coaching Bu, saya akan menjadi observer. Saya akan mencoba untuk mengamati bagaimana prinsip coaching ini diterapkan Bu di dalam proses pembicaraan antara Ibu Dila dengan Bu Aini. Saya akan melihat bagaimana apakah kemitraan, proses kreatif dan proses untuk memberdayakan itu memang benar ada terjadi di dalam percakapan coaching yang akan nanti Ibu lakukan berdua. Bu Dila, kira-kira nih Bu, dari kompetensi coaching yang kita semua sudah pelajari, Ibu ingin mengembangkan yang mana Ibu? Sebenarnya kalau ingin mengembangkan, semua ingin saya kembangkan ke empat-empatnya, mulai dari presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, sampai dengan mendengarkan dengan rasa. Itu sebenarnya semua ingin saya kembangkan Bu. Gitu ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya. Tapi kira-kira ada nggak Bu yang spesifik yang memang Ibu pengen sekali benar-benar kembangkan melalui percakapan kita pada siang hari ini Bu? Yang spesifik untuk di awal ini, kemungkinan yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Karena dari mendengarkan aktif itu saya bisa menggali, mengidentifikasi masalah dengan tepat, kemudian menggali, mendorong potensi kunci saya. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu Dila ingin mempertajam kompetensi untuk mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Untuk indikator pencapaian dari kompetensi ini, menurut Ibu bagaimana Ibu? Ibu merasa, oh ini udah tercapai gitu ya, itu seperti apa Ibu? Indikator saya bisa mencapai mampu mendengarkan dengan aktif itu jika saya mampu menemukan kata-kata kunci, kemudian menuntun kunci saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, atau menuntun kunci saya itu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya gitu. Oke, baik. Jadi kalau Ibu sudah bisa menuntun kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan, berarti indikatornya tercapai. Baik Ibu Dila, saya rasa percakapan praobservasi ini cukup. Saya persilakan Ibu Dila dan Bu Nur Aini untuk memulai percakapan coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana perasaannya Bu Nur hari ini? Sepertinya kok wajahnya kurang bersemangat gitu, ada masalah apa nih? Iya nih Bu, saya sebenarnya lagi sedih karena ada masalah yang rasanya sulit saya pecahkan sendiri. Makanya kayaknya saya perlu bantuan Bu Dila ini. Ada apa nih Bu? Apa yang ingin dibicarakan Bu? Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu ya Bu, saya mengganggu waktunya Bu Dila. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan yang saya alami di kelas Bu. Oh iya Bu, itu kira-kira masalah apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Begini Bu Dila, akhir-akhir ini
saya itu merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias gitu Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%-nya aja di tiap kelas. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa bahwa pembelajaran Ibu itu kurang berhasil karena murid itu kurang antusias. Kemudian Iya, benar. siswanya juga belum mengerjakan tugas semuanya ya, hanya 50% saja. Iya, betul begitu Bu. Nah, kira-kira nih Bu ya, apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Nah, saya berharap setelah kita bercakap-cakap hari ini, saya bisa memiliki solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Saya harap murid-murid saya bisa lebih antusias dan mau mengerjakan tugas-tugasnya. Oh, jadi ingin ada solusi begitu ya Bu ya? Setelah Iya, betul, Bu. percakapan ini. Iya, betul. Menurut Bu Nur Aini sendiri, kalau Iya. murid yang antusias saat pelajaran itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya ya Bu, murid yang antusias itu ya murid yang aktif dalam mengikuti setiap kegiatan belajaran dan mau mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ya, saya sepakat kalau itu Bu. Memang sebaiknya semua murid itu antusias dan aktif mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan. Benar Bu. Kalau sesuai kenyataan menurut pengamatan Ibu di kelas, dalam skala 1 sampai 10 itu menurut Ibu keantusiasan murid Ibu itu berada di skala berapa Bu? Kalau saya lihat-lihat sih Bu, mereka itu ada di skala yang berbeda-beda. Ada yang masih skala 5, 6, tapi ada juga yang sudah skala 8 Bu. Oh, jadi murid-murid Ibu itu memiliki level keantusiasan yang berbeda-beda gitu ya? Iya. Kira-kira nih Bu, apa yang menyebabkan mereka punya level yang berbeda-beda? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama gitu Bu, terlalu Oke. monoton. Jadi saya terlalu menggunakan metode yang sama aja, yaitu meminta siswa menirukan kosakata yang saya bacakan. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada waktu pembelajaran saya, Bu. Jadi penyebabnya itu ya, karena kurangnya metode yang menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif, gitu. Iya, saya kira begitu, Bu. Kurang metode yang menyenangkan, dan bisa kurang. Nah, kalau menurut Bu Nur Aini, kira-kira metode pembelajaran yang menyenangkan dan bisa membuat murid aktif itu yang bagaimana? Kalau menurut saya ya Bu, ya pembelajaran yang harus terpusat pada muridnya. Misalnya murid itu bisa diminta aktif dalam pembelajaran. Dalam kelas itu juga ada ice breaking atau disisipi dengan games-games supaya pembelajarannya lebih menarik. Wah, itu bagus itu Bu. Yang Ibu sebutkan tadi semua itu memang salah satu metode-metode yang menyenangkan. Lalu mengenai tugas Bu yang diberikan kepada murid, kira-kira apa ya penyebabnya hingga murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkinan ya Bu, menurut saya tugas saya kurang banyak ya Bu ya. Hanya melulu berisi pertanyaan-pertanyaan saja, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu bagi mereka. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Kalau saya sih biasanya hanya menggunakan buku paket saja dari perpustakaan Bu, atau kadang-kadang juga LKS sebagai latihan soalnya.
Nah, selain buku paket sama LKS, menurut Ibu ada enggak sumber lain yang bisa digunakan? Sebenarnya banyak sih Bu, sumber belajar yang bisa digunakan untuk murid-murid saya yang menarik, misalnya dari video YouTube, artikel di blog atau di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini saat sedang ngetren, misalnya TikTok atau Reels di Instagram Bu. Nah, itu betul Bu, saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam pembelajaran atau sumber belajar yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam belajar. Kira-kira nih, ukuran keberhasilan nanti setelah semua upaya dilakukan itu apa gitu? Ya, seperti yang saya harapkan Bu, murid-murid bisa lebih antusias dalam pembelajaran saya, kemudian mau mengerjakan tugas-tugas dengan lebih antusias dan tepat waktu. Jadi itu adalah ukuran keberhasilannya Bu Nur Aini yang Ibu harapkan ya, murid-murid lebih antusias dan mau mengerjakan tugas. Iya Betul, benar ya? Bu Dila. Nah, terus apa nih komitmen Ibu selanjutnya terhadap masalah ini? Yang konkretnya yang akan dilaksanakan? Ya, saya akan mencoba menerapkan metode yang tadi saya kemukakan tadi Bu, sesegera mungkin ya kalau bisa Senin depan sepertinya saya akan mulai melakukan fungsi yang saya tadi rencanakan Bu Dila. Wah, tidak terasa sudah di akhir sesi ini Bu. Menurut Bu Nur Aini nih, apa yang sudah kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, dari pembicaraan kita hari ini, saya mendapatkan ide baru, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Di mana untuk membuat murid antusias dalam pelajaran dari kelas, saya perlu menggunakan beberapa metode pembelajaran yang variatif dan saya akan berusaha mencobanya paling lambat Senin depan, Bu. Nah, bagus itu Bu Nur Aini, saya dukung, saya tunggu nanti ya hasilnya. Nah, sekarang dari pembicaraan kita, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol seperti ini? Ya, alhamdulillah saya merasa lega dan senang, Bu Dila. Syukur alhamdulillah. Baiklah, saya ini sudah tidak sabar untuk mendengar keberhasilan Bu Nur Aini dalam menerapkan perencanaan yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya Bu deh. Iya Bu, nanti kalau sudah saya laksanakan, Ibu saya kabari lagi nggih, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga lancar ya Bu, karena ini tujuan baik dari kita semua. Mudah-mudahan berhasil. Saya akan senang mendengarnya. Nah, ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin Bu? Sementara cukup dulu Bu ya. Saya nanti lihat progresnya ya, dari solusi yang saya usulkan itu. Nanti akan saya coba menghubungi Dila lagi untuk sharing lagi ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu, dengan senang hati. Baiklah Bu Nur Aini, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang benar-benar selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya Bu, semoga doa kita semua terkabul. Amin. Sama-sama Ibu, semoga berhasil ya. Terus saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa. Tadi saya sudah mengamati nih percakapan kucing antara Bu Dila dengan Bu Nur Aini ya. Kalau tadi saya amati Bu, alur tirta yang terjadi, yang dilakukan oleh Bu Dila itu sudah sangat kelihatan itu Ibu. Jadi mulai dari awal bagaimana Ibu menuntun Bu Nur Aini sampai menentukan komitmen gitu, itu udah kelihatan Ibu. Kemudian
komunikasi positif itu juga udah sangat kelihatan bagaimana Bu Dila memberikan dukungan kepada Bu Nur Aini. Ada kemitraan yang juga sangat kelihatan dalam proses coaching kali ini. Bu Dila, kembali pada percakapan kita di awal gitu ya Bu ya. Ibu kan ingin mengembangkan kompetensi mendengar tadi ya Bu ya, dengan aktif gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, apakah yang Ibu lakukan tadi itu sudah mencapai dari indikator yang Ibu inginkan Bu? Saya kira tadi sudah tercapai indikatornya. Saya sudah menemukan kata-kata kunci untuk lebih memperdalam lagi, mencari, mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi dari kunci saya. Jadi sudah tercapai ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau misalnya nih Ibu punya banyak lagi kesempatan untuk melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat atau murid, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dari pertanyaan berbobot ini saya kira adalah kunci saya untuk menggali lebih banyak ide-ide baru, ide-ide kreatif dari Puji sendiri untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi atau mencapai tujuan yang ingin diharapkan oleh si Puji. Jadi ingin lebih banyak belajar bagaimana bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Memang untuk bisa menjadi coach yang baik kita perlu berlatih lebih banyak ini Bu ya. Tapi saya cukup puas dan senang dengan proses coaching hari ini. Luar biasa, saya memberikan aplaus, selamat buat Bu Dila dan Bu Nur Aini. Dan saya rasa proses pembicaraan kita tentang coaching kali ini bisa kita akhiri ya Bu ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Dila, Bu Nur Aini. Selamat siang, sehat selalu, tetap semangat menjadi agen perubahan. Semangat Bu, terima kasih banyak.